Kalau ada dua masjid, yang satu 2 3, yang satu 11, mana yang bakalan rame? 4 kali mulut kau, 11. Yang 11 ada dua modelnya, yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lambat, mana yang rame? Itulah kelakuan warga kami itu, Des. Yang kencang aja modelnya. 11 rakaat, tapi kalau maaf imamnya lama, nyocot ibu-ibu tuh di belakang. Ibu-ibu belakang, cukup sekali aku sholat baru takbir ada kayak gini rasanya. Nggak ada otaknya imam ini, sumpah. Kau gini kau cari masjid yang lain yang kenceng imam. Tahu aku suara kau cantik, tapi otak kau pakai. Nggak mampu soal kuasa satu hari nahankan apa. Buka cuman pakai roti keratak sama teh manis. Sengaja makan habis nanti pulang terawih malah kayak gini. Akhirnya nggak ada otaknya. Mau pulang duluan awak terkadung di tengah-tengah. Mungkin langkang-langkain orang, kena siapa orang ini. Ini kadang-kadang mulut ustad, awak pun kena juga. Ustad itu memang gak ada otak juga nih. Kesalahan awak kena juga, awak suruh sholat ke masjid. Rupanya setelah sholat ke masjid disiksa awak kayak gini. Kan gak ada otak ustad itu, awak kena juga, awak gak ada salah, kena. Nggak ada itu, ini imamnya lagi Yasin pula dibacanya lagi, nggak ada otak. Dari mana pikirannya? Datangkan sebelah, jadi cemana kak solusinya? Pindah masjid lah. Pindah kau bisa ya pindah lah. Sini aja apa kau lah, sini mampus kau, umat romantikku di sini kau. Jadi suka kau pindah ya pindah lah. Kau kalau mau ikut ayo, kalau nggak lantak kau situ di sini. Ya lah kau bisa aku ikut, jadi kau ikut ke rumahku kau. Habis maghrib ku tunggu ya iya. Pindah kereta tahu lah, jangan keretaku, iya. Baca ya berangkat sama ya iya. Rupanya besok pindah ke masjid lain. Begitu pindah ke sana, imam yang di sini pindah ke sana. Itu ditengok iki meneh. Yang sing lain, imam iki meneh. Imam tuh dengar. Sakit hati imamnya, cuman beda sakit hatinya imam ustadz sama sakit hatinya orang biasa itu beda. Macam aku tadi, waktu begitu turun dari mobil, kalian tengok mukaku, kalian bandingkan sama foto, aku sakit hati, cuman aku diam aja. Imam itu pun gitu juga, iki menesui menebalik, imamnya dengar. Dalam hati imam tuh, kau tengoklah nanti, Tuhan kamu kan ini satu napas ini, tengoklah kau nanti. Allahu Akbar. Dengarin kata ibu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, anak kecil senang aja Petrus. Kencang dia baca Fatihah, lupa dia baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ya sabar anak-anak tuh. Inna lillahi wa inna. Maka kita beruntung kita duduk di sini, pahala kita sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Maka tolong Pak Imam, sebentar lagi Ramadan. Kalau mau masjidmu penuh 30 hari 30 malam, ingat, jangan kau jadi imam ikut maumu sendiri. Kau harus pandai tengok ke belakang, macam mana model makmum yang di belakang tuh, macam mana model jemaah yang di belakang tuh. Aku tahu bagus suaramu, aku tahu cantik suaramu, aku tahu panjang napasmu, aku tahu banyak hafalan Qur'anmu, tapi tolong kau tetap harus melihat ke belakang. Kau harus tahu apa maunya orang yang kau pimpin. Ya, jangan suka-suka awak. Pemimpin itu harus gitu, harus tahu apa maunya yang dipimpin.
Pemimpin. Dengar Pak Kades, dengamu. Jadi pemimpin itu harus ngerti apa maunya masyarakat. Jangan jadi pemimpin yang maunya terus-terusan dingertii sama masyarakat. Betul? Tepuk tangan aja nggak apa-apa. Tapi itu bagus tepuk tangan daripada aku tapui pakai tangan. Pemimpin tuh begitu. Jadi jangan mentang-mentang suara awak bagus terus ngikut apa mau awak. Oh salah kau bang. Salah. Atuk-atuk di belakang tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Apa tak bersandar waktu di sebalik dinding. Nah, banti kau lah Yasin lah. Bersandar waktu. Mau Yasin mau Baqarah lantak kau lah. Ketawa. Maka imam itu harus punya seni. Kita harus tahu apa maunya makmum yang sedang-sedang saja. Terlalu kencang juga tidak, terlalu lambat juga tidak, terlalu panjang juga jangan, terlalu pendek juga jangan. Sama macam ceramah ini, jangan panjang-panjang, pendek aja, yang penting masuk semua. Daripada panjang masuknya separuh kan gak enak. Ibu lah bu, ibu lebih suka mana? Panjang masuk separuh apa pendek masuk semua? Enggak, ini ceramah, nggak usah kalian mikir yang aneh-aneh, ini ceramah ya bu ya. Jadi gitu, imam tuh harus tahu apa maunya makmum. Supaya apa? Makmur masjid awak. Yang muda-muda yang jadi imam, yang tua-tua jangan. Kalau mau jadi imam yang tua-tua itu sholat isya itu aja. Yang terawih 11 rakaat biar yang muda-muda, yang masih bagus suaranya, lantang suaranya, bagus bacaannya. Jangan yang tua-tua lagi yang imam. Orang tua ini tak ada seninya jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ilal ayah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Awak di belakang bingung cemana? Amin. Enak. Kadang orang tua nih payah macam kayu laut, payah nak dibengkokkan. Jangan geser aku jadi imam sebelum aku mati. Oh gampang bos. Ajak makan ayam penyet, kasih racun sambalnya, meninggal atuk dulu. Orang tua kalau nggak bisa binasakan. Ya bener bang, ngapain kalau dia nyerimpetin aja. Yang muda-muda tuh kasih tempat. Kadang pikun nggak tahu pikun, panggaron, sok hebat, sok paten, jijik awak nengok. Dia tahu pikun, pelupa, tapi dibacanya ayat kembar juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Lagu duma tak budun. Walan tumanu ma'abud. Walan nabdu abattum. Walan tumanu ma'abud. Walan nabdu abattum. Walan tumanu ma'abud. Walan nabdu abattum. Tidak dapat ujungnya, lupa di ujungnya. Lakum lupa, lakum. Oh iya lakum dinukum waladdo. Pak sekali kepala otak kalau di belakang. Kalau sudah yang muda-muda yang jadi imam, maka senang kita mendengarnya, betul? Luruskan shaf, rapatkan barisan. Allahu Akbar. Awak angkat takbir tuh, ya Allah, sedap betul imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Macam di Masjidil Haram. Insya Allah 30 hari penuh masjid tua. Amin. Itu caranya. Yang tua-tua itu minggir. Jadi nggak boleh kami yang tua-tua jadi imam, boleh. Tapi zuhur sama sah, nggak ada suara, model diam.
Zaman sekarang ini agama nggak iso digawe keraiso, Bu. Ini bukan zamannya keraiso, Pak. Harus diberikan sama ahlinya, betul. Kalau zaman keraiso nggak pakai, kalau dulu ada pepatah tidak ada rotan akar pun jadi, itu pepatah lama. Kalau pepatah sekarang tidak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Akar tak bisa dipakai. Kenapa Ustadz? Banyak kena pupuk, lapuk, busuk. Apa yang numpuk? Skater, slot, Mobile Legend, judi online, PUBG, FF. Makanya itu, ciptakan rotan yang baru, kasih ruang yang muda-muda itu. Kenapa? Karena tidak ada hukumnya menjadi imam syaratnya harus menikah terlebih dahulu, Bapak Ibu. Tak ada. Asalkan dia balik, bagus bacaannya, banyak hafalannya, elok tajwidnya, silakan maju. Yang tua-tua minggir. Ini bukan jatah kalian. Ini 11 rakaat, banyak. Mau super 2, kalau bisa kernet kalau di belakang. Tukang bongkrak ban aja. Ya benar, Pak. Saya berani ngomong gitu kenapa? Karena saya ketua BKM, saya buat itu, Pak. Saya ketua majelis taklim, saya ketua BKM. Sebelum saya safari dakwah, saya susun jadwalnya itu. Imam-imam muda kita masukkan. Jadi 30 hari itu penuh. Bilangnya yang muda-muda, jangan yang tua-tua. Bilal yang tua-tua ini sakit tau, lambat betul. Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil mawjud. Lama. Tapi kalau yang muda tuh semangat. Subhana malikil ma'bud, Subhana malikil mawjud, imam kentut, imam cabut. Maka tak ada rotan, jangan pakai akar. Tak ada rotan, ciptakan rotan yang baru. Jelas, Pak? Jelas, Bu? Jelas. Maka pemimpin harus tahu apa maunya yang dipimpin. Apa maunya masyarakat harus tahu kita. Apa maunya makmum harus tahu. Maunya masyarakat. Mau nggak kalau saya tiap bulan sekali kesini tablik akbar? Dengar dengamu, Pak Kades. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dengar suara rakyat. Mau Ustaz sebulan sekali kemari? Nah, itulah yang buat aku berpikir. Ya, insya Allah. Maka itu yang kedua, duduk kita di sini seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Intinya saya mau ngomong, mau apapun majelisnya, kalau di dalamnya ngomongi agama, kalau di dalamnya ngomongin ilmu, mau siapapun penceramahnya, selagi yang disampaikan kebaikan dan untuk kesatuan dan persatuan umat, datang dan siarkan kemana-mana, Bapak Ibu. Kenapa? Itu bahagian dari dakwah. Kenapa? Dalam ilmu ini, dalam majelis ilmu inilah banyak pahala Allah serahkan di tempat ini. Kenapa kadang-kadang kita lebih gemar di tempat-tempat maksiat daripada di tempat-tempat yang banyak mengandung nilai-nilai kebaikan? Artinya apa? Bagaimana Allah nggak mau tarik keberkahan dari negeri kita? Andai kata hari ini bagaimana bentuk kemaksiatan itu sudah terang-terangan diperjuangkan Bapak Ibu, sementara kita yang kadang-kadang membela kebenaran karena takut dengan ketidakadilan, kita lebih memilih bungkam. Nauzubillah. Tuh. Cocok. Dua. Tadi yang pertama aku sampaikan hikmahnya kita duduk di majelis udah jam 11. Aku bakal jam, nggak usah bohong, Bu. Pakai jam. Tadi aku ceramah jam 9:30 tadi aku ceramah. Jam berapa tadi itu ceramah? Jam 10 kurang 15. Ini sudah jam 11, sudah 1 jam 15 menit. Berarti berapa? 15 menit lagi ya? Kurang. Nenek pikir keyboard kalau tambah waktu tambah. Ini mana ditambah segitu juga ya? Mengharapkan dari pengulu, ngasih anak santri limpul. Yang kedua, apa yang nak kau sampaikan Ustaz? Yang kedua, dengar. Ini sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban. Ini sudah di bulan Sya'ban, Bapak Ibu. Artinya apa?
Siapa pelakunya? Tangkap pukuli rame-rame nggak apa. Yang kedua, sekarang ini kita sudah berada di bulan Sya'ban Bapak Ibu. Artinya apa? Sebentar lagi Ramadan akan sampai kepada kita. Betul? Ramadan akan tiba, betul? Insya Allah usia kita Allah sampaikan ke bulan Ramadan. Amin. Jadi Ustaz, apa amalan di bulan Sya'ban Ustaz sebelum sampai di bulan Ramadan? Bulan Sya'ban dan Rajab itu Bapak Ibu, itu adalah bulan pelunas hutang. Hutang apa? Hutang kita sama Allah. Hutang apa Ustaz? Hutang puasa kita yang tinggal. Dari Anas radhiyallahu an, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu ternyata dia tak pernah mengqadha puasanya kecuali di 2 bulan yang dia sebutkan. Bulan apa itu Ustaz? Bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Maka di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini Bapak Ibu, ini adalah bulan untuk melunasi hutang puasa kita kepada Allah. Karena kalau tinggal puasa kita nggak kita ganti, berarti kita punya hutang sama Allah. Jangankan hutang kita sama Allah, hutang kita sama manusia saja harus kita lunaskan kok. Betul ya? Ibu lah Bu, ibu punya hutang koperasi Mekar. Kewer. Ada di sini. Tahu kan koperasi kewer itu Mekar? Kalau dia datang dari pintu depan, ibu lari dari pintu belakang. Ditunggunya di belakang, ibu lari dari pintu depan, intip-intipan. Ada di sini. Ada yang ikut di sini. Haram. Mampus lah kau. Terkejut kau kan, nggak peduli aku. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan kau pakai uang kewer-kewer itu. Besok hari Senin jam 9 kumpul kalian kan? Ustaz kok tahu? Tetanggaku gitu semua modelnya. Nggak usah tengok, kau dengar itu, kau pun juga nggak usah gitu, tengok aku aja Bu. Nggak usah tuduh-tuduhan kau. Kalau hari ini kau sudah terlanjur tobat, selesaikan tobat, jangan buat lagi. Berapa banyak rumah tangga yang hancur dan rusak hari ini gara-gara kewer-kewer, gara-gara Mekar. Kenapa? Kau ngambil hutangan tapi nggak tahu suamimu. Banyak dosa kau itu, zolim sama suami. Tahu kau dulu. Kejam kali Ustaz, nggak peduli. Salah siapa kau ngundang aku? Aku di sini suruh ngapain? Suruh nyampaikan kebenaran kan? Nah, kalau aku di sini suruh nyampaikan kebenaran, resikonya telinga kau panas, hati kau panas. Kenapa? Kalau hati kau panas, berarti aku beruntung. Kenapa? Hati kau masih hidup. Terasa di hati kau salah, rubah. Hari ini sakitnya kita sudah terasa di hati awak, tapi tidak mau dia ngerubah. Apa bedanya awak sama yang makan rumput tuh? Betul? Jangan kau makan uang riba itu. Lebih bagus kau makan bara api neraka Bapak Ibu daripada kau makan uang riba. Nggak usah nunduk kepalamu. Ngangguk. Sampai rumah lupa apa yang ku bilang. Penting aku sampaikan. Jangankan hutang kita sama Allah, hutang sama manusia kok dibawa mati kok. Apa kitabnya Ustaz? Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaidi. Ada kitab An-Ni'ayah karangan Syekh Ramli, ulama dari Malaysia, beliau bermazhab Syafi'i. Apa kata beliau? Ada 2 hal yang menyebabkan mayit terhimpit dalam kubur seperti dia dihimpit gunung. Apa penyebabnya Ustaz? 2. 1, ketika dia mati, dia punya hutang, belum lunas hutang dia. Belum lunas hutangmu waktu kau mati. Kau lagi Pak, belum lunas hutangmu waktu kau mati. Bayar itu. Contoh, saya punya hutang sama Pak Penghulu. Ini contoh Pak ya. Sebenarnya kan nggak ada hutang. Ini contoh Pak. Saya punya hutang 50.000 sama Pak Penghulu. Saya lupa. Pak Penghulu ingat. Pak Penghulu wajib mengingatkan saya. Pak Penghulu lupa, saya ingat. Saya yang wajib mengingatkan Pak Penghulu. Dua-dua kami lupa, dua-dua kami kono panggil. Ini orang sekarang aneh. Yang menghutangi lupa, yang hutang ingat. Yang hutang ini pura-pura lupa. Ya enggak? Tetanggamu itu. Ngeri Pak. Saya punya hutang 50.000 sama Pak Penghulu. Saya lupa diingatkan Pak Penghulu. Halo, Assalamualaikum Cai. Teleponnya aku. Salam Pak. Oh Cai. Iya Pak. Aku minta izin lah Cai. Apa?
Ada utangmu sama aku limpul coy, belum kau bayar. Astagfirullahalazim Pak Pung, lupa aku Pak Pung. Kirim dulu nomor rekening Pak Pung biar ku transfer yang limpul tuh. Ini kalau Ustadz yang diingatkan utang, istighfar dia. Coba tetanggamu, oh kak, ada utangmu limpul sama aku loh kak. Limpul eko tagih yang parahan lah kau katanya. Kau pulang kampung seminggu, aku yang jaga rumah kau. Enggak ada, aku minta gaji sama kau. Karena limpul sanggup kau minta sama aku. Selama ini aku kurang apa? Ha? Jasa-jasa, hutang-hutang, nggak ada cerita gara-gara jasa hutang lunas. Dengar kau. Rupanya Pak Pungulu ini sebelum nelpon aku dia punya keinginan untuk melunaskan hutangku, mengikhlaskannya Pak. Ah udahlah, cuman limpulnya hutang Ustadz tuh. Udahlah, ku ikhlaskan aja lah. Ku anggap lunas aja lah hutangnya itu dah. Ya Allah, udah ku anggap ikhlas, udah lunas ya Allah. Belum lunas Pak. Kecuali Bapak ikrarkan sama aku. Bapak telepon aku. Kirim Pak nomor rekening, biar ku transfer sekarang. Udah cai. Limpulnya cuman cai. Aku udah ikhlas, udah ku anggap lunas hutangmu sama aku cai. Barulah lunas Pak. Tapi kalau Bapak cuman angan-angan sendiri, batin-batin dewe, ngomong-ngomong dewe, itu belum dianggap lunas. Kecuali kita mengikrarkan langsung sama yang bersangkutan. Jelas Bu? Jelas Pak? Jelas. Aku sampaikan. Maka kalau ada hutang orang samamu, udah payah kali diminta, nggak mampus kita memintanya. Dari hitam rambutmu sampai kuning sekarang warna rambutmu, udah payah kali. Telepon dia, udah aku ikhlaskan hutangmu sama aku. Dah, nggak usah kau telepon aku lagi. Kalau cuman batin-batin tok, nggak lunas Kang. Kelung kuping wis pirang akeh rokok sing mbok cimuk nang gede. Tumpur gede nih ngerti. Ini hotel pun orangnya itu kau ganti tuh, sampai mati kau bawa itu. Itu hutang. Kalau suap Ustaz, nah, lain lagi. Mampus lah kau, semalam caleg dapat berapa kau? Kau pikir boleh itu? Tak boleh. Mampus lah. Siapa kau sampaikan, kau undang aku sampaikan ini 100.000 nya kau dikasih, cuman sombong kali kau. Ustaz iya boleh ku terima, tak boleh, pulangkan itu sekarang. Cuman Ustaz mau pulangkan, dia nggak lolos jadi caleg, dan gila pun dia sekarang Ustaz. Sama siapa sekarang kami kasih Ustaz? Berapa kau dikasih? 100.000 kau masukkan di kotak impak Pak. Niatmu apa? Mengembalikan uang yang dikasih sama dia. Kembalikan uang 100.000. Jangan sampai itu jadi subhat, bercampur yang halal dengan yang haram. Allah cabut keberkahan dari harta-harta kita. Pulangkan itu Pak. Ustaz kan aku nggak duit, apa jilbab sama aja. Salah semua. Jadi cemana jilbab itu Ustaz? Kasih sama anak yatim, kasih sama orang susah. Niatnya apa? Mengembalikan uang dia. Bebas Pak dari harta subhat itu. Ustaz kenapa berani ngomong gini? Karena aku sama sekali nggak ada dapat, itu yang bisa sanggup. Makanya kok enak kan ya, kalian yang dapat nih pamer-pamer di Facebook. Awak tak dapat apa-apa, diam-diam aja lawak. Menggas yang dapat lawak. Hanya jangan ya. Ini satu perkara hutang, walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ahli ilmu, walaupun dia mati di jalan Allah, berperang di jalan Allah, dia wafat, tapi kalau hutangnya belum lunas, kuburnya seperti dihimpit-himpitan gunung Bapak Ibu. Yang kedua, apa itu Ustaz? Yang kedua, penyebab mayit dalam kubur itu dihimpit seperti himpitan gunung, kata Syekh Wahbah Zuhaili apa? Karena dia ketika waktu dia mati, waktu dia wafat, belum dibaginya harta warisan itu. Harta gono gini belum dibaginya. Tahu harta gono gini? Harta gono gini, kenapa ada harta gono gini? Karena gono yang egrek, gini yang brondol. Makanya ada harta gono gini. Coba kalau gono yang egrek, gono yang brondol, pasti harta gono-gono. Hati-hati. Itu belum dibagi. Kapan harta warisan itu dibagi Ustaz? Harta warisan dibagi itu
ketika mayit sedang dimandikan sebelum mayit diberangkatkan. Tapi kalau itu dibuat di sini viral, langsung video orang, ini anak-anak nggak ada otak, dibesarkan sama mak bapaknya, meninggal mamaknya, tapi mamaknya belum dikubur, udah gila rebutan harta ini. Tengoknya awak di situ, inilah dia ini Ucai ini yang lain ini, awak juga kena. Kata Nabi sebaik-baik membagi harta warisan ketika mayit dimandikan sebelum mayit diberangkatkan, Pak. Tapi kalau itu dibuat di kampung ini kan tak mungkin. Kalaupun mau dibuat sembunyi-sembunyi aja dalam kamar, jangan nampak-nampak orang, jadi fitnah nanti. Padahal itu yang terbaik kata Nabi. Contoh, meninggal mama, ayah masih hidup, harta mama yang dibagi, harta ayah jangan. Kalau harta ayah kau bagi, berarti kau mendoakan ayah kau meninggal. Ya benar, Bang. Emak sama ayah selama hidup mereka, berapa harta mereka sudah terkumpul? 1 miliar. Bela jengkol lah. 500 juta mama, 500 juta ayah. Berarti yang dibagi harta emak. 500 juta emak itu yang dibagi. Rap, selesai sesuai hukum mawaris. Tapi Ustadz, waktu emak meninggal cuman 1 rumah itu aja yang ditinggalkan. Itu pun sekarang ditempati ayah. Cuman anak membaginya Ustadz? Kira-kirakan aja harga rumah ini. Berapa harga rumah ini? 300 juta umpamanya. Bela jengkol lah 150 juta. Rumah ini dijual, jangan dijual. Andai-andaikan saja. Panggil anaknya, kita bagi harta goib. Nilainya 150 juta. Dari 150 juta bagian anak perempuan, bagian anak laki-laki, dah rap. Tapi tak ada uangnya. Syarat aja untuk apa? Menyelamatkan si mayit di dalam buat. Tapi kan selama ini kami belum tahu, Ustaz. Kan selama ini belum tahu, sekarang kan udah tahu. Udah dapat ilmunya. Baru kau kena hukum. Kalau semalam nggak kena hukum. Kenapa? Nggak tahu ilmu. 3 yang selamat nih. 1, orang yang nggak tahu sampai dia tahu. Yang kedua, orang yang lupa sampai dia ingat. Yang ketiga, orang yang gila sampai dia waras. Tergantunglah kau mau bagian yang mana di antara 3 ini kan. Hati-hati kita. Bagi itu, Pak. Kalau belum dibagi harta warisan almarhum mak ayah itu, bagi. Tak boleh suka-suka awak membagi. Paham? Jelas? Maka bulan Sya'ban Rajab ini bulan pelunas hutang. Hutang kita sama Allah lunasi. Apalagi ibu, tiap tahun pasti puasamu tinggal. Betul? Betul? Yang muda-muda jangan jawab. Nenek jangan ikut jawab, diam aja. Nenek itu pula paling kuat. Betul kata nenek. Oh, tengok udah menopos nenek ini begitu. Diganti nih puasa awak. Mulai dari yang mana? Awak akhil balik. Umur berapa awak akhil balik? 15 tahun. Sekarang umur awak 40, 25 tahun awak hidup di dunia Allah. Dakil balik. Itulah yang awak ganti puasa awak, Bapak Ibu. Kau juga, Pak. Kau ganti tuh. Jangan kau sahur ikut sahur. Di kerjaan motel kau makan. Sampai rumah pura-pura lemas lagi. Lemas kali aku masih puasa, masih lah. Rupanya udah kenyang perutmu. Istrimu, anakmu tak tahu, tapi Allah tahu. Maka ganti puasa kita. Boleh Ustadz ganti, boleh. Silakan, bahkan wajib mengqadha puasa yang tinggal. Boleh menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah, boleh. Boleh menggabungkan 2 niat dalam satu ibadah, boleh. Selagi ibadah itu adalah ibadah wajib dan ibadah sunnah. Besok hari apa? Isnin. Ibu niat qadha, ibu niat puasa Sya'ban, ibu niat puasa sunnah Senin, 3 pahalanya. Gabungkan jadi 1, boleh, boleh. 1 perbuatan, 3 ibadah. Jelas? Tapi kalau yang wajib sama yang wajib baru tak boleh digabung. Contoh tadi sholat maghrib. Saya sengaja aku sholat maghrib dan sholat isya aku gabung jadi 7 rakaat. Allahu Akbar. Yang bingung siapa? Malaikat. Aliran apa lagi kawan ini? Kalau wajib sama wajib tak boleh digabung, tapi wajib sama sunnah boleh digabung. Makanya kurban dengan akikah itu boleh digabung, Bapak Ibu. Cemana caranya menggabungkan kurban dengan akikah itu, Ustaz? Undang aku balik biar aku sampaikan, jangan sekarang. Enak kali lah mau habis malam ini semua. Intinya Rajab Sya'ban lunasi hutang Nih, terakhir yang ketiga. Sebelum masih Ramadan ini Bapak Ibu, simak. Lewat akun aku di Indosiar 1 jam 10 juta, 1 jam setengah berapa ini?
Dengar. Jibril datang di bulan Syawal mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, maukah kau mengaminkan doaku? Oke. Kalau sudah Jibril yang doa, kira-kira dikabulkan Allah nggak doanya? Kabulkan. Kenapa? Malaikat. Tapi kalau doa kita belum tentu dikabulkan. Apalagi mulutmu, Pak, berasa payah dikabulkan itu. Mulutmu nyocot aja, payah dikabulkan itu, Pak. Ya betul. Tapi kalau sudah malaikat yang doa, pasti dikabulkan Allah. Kenapa? Tak ada nafsu dia, akal, sami'na wa ata'na. Apa doa Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah orang di bulan Ramadan sebelum dia minta maaf. Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah orang di bulan Ramadan kalau dia masih durhaka sama emak ayah dia. Karena sebelum sampai Ramadan minta maaf sama emak ayah kita. Dekat rumah emak ayah, datangi. Masih hidup emak ayah, datangi. Jauh, telepon. Dekat, datangi. Jangan kau datang tempat emak ayah kau waktu kau susah aja, Pak. Betul. Kasihan emak ayah tuh. Ingat, emak ayah yang masih hidup, yang hari ini masih hidup emak ayahnya, yang mereka butuhkan bukan harta kita, bukan uang kita, tapi apa? Kepedulian dan kasih sayang kita seorang anak kepada mereka di hari tuanya. Maka selagi emak ayah masih hidup, datangi emak ayah. Minta maaf, Pak. Mak, ntar lagi puasa, Mak. Banyak salahku sama mama. Yang banyaklah salah kau. Kalau datang waktu susah aja kau. Kenapa minta maaf, Mah? Kenapa nyocot aja mama? Orang mau minta maaf pun nyocot, merepet aja mulutnya. Ya udah, aku mau ngomong apa? Aku minta maaf. Terlagi puasa, kata Ustaz, tadi malam nggak diterima amal puasaku kalau nggak minta maaf sama mama. Minta maaf aku ya, Pak. Ya udah, mama gitu juga ya. Kadang-kadang orang tua ini kalau ngomong suka-sukanya nyakiti hati mama, minta maaf juga ya. Iya, Mak. Kosong-kosong kita ya, Mak. Iya. Ngeremis kosong-kosong bubur dosa. Oh, Mak, apa lagi? Aku mau jujur sama mama loh. Jujur apa? Mama 3 hari lalu kan kehilangan duit kan, Mak. Iya, kok tahu kok aku yang ngambil? Memang nggak ada otak lo ya. Kalau anak sudah jujur, jangan kau marahi. Karena jujur itu adalah hal yang payah, dan jujur itu adalah sebuah ketulusan ketika orang bersalah dengan kita. Jadi kalau sudah jujur anak kita, Pak, Bu, kita maafkan. Jauh telepon, nggak ada handphonenya, belikan handphone. Kau kan cuma ngomong aja, Ustaz, rupanya ayahmu kau belikan handphone. Kau belikan lah, belikan handphone Android layar sentuh. Cuman ayah udah tua kan, ngesonya kuat kali, besar huruf di bawah. Cocok nih gue bikin. Jadi kalau jauh telepon. Sudah wafat kemana, Ustaz? Ziarah kubur. Ustaz, ziarah. Pakai bunga, boleh pakai bunga itu, Ustaz, boleh. Tapi niatkan itu bunga kita serakkan sebagai tanda kalau itu adalah kubur, biar nggak dipijak dan dilangkah-langkah orang. Jelas? Jangan kau niatkan sebagai hiasan. Boleh menyiram, Ustaz, boleh menyiram pakai air, tapi niatkan adalah untuk memadatkan tanah, bukan untuk mengasih minum si mayit dalam kubur. Nggak sampai pun. Nih, ziarah. Jangan kau nangis-nangis di kubur tuh. Oh, Mak, iya. Mama sudah nggak ada. Terlagi puasa, Mak. Biasanya kalau bulan puasa ini Mama rajin kali buat apa, Mak? Mama nggak ada, Mak. Ya Allah, Mak, minta maaf apa ya, Mak? Kalau Mama maafkan aku, Mak, kasih tanda lah sedikit. Maafin Mak, agak goyang patok tuh. Tak bisa. Nanti bergoyang patok tuh lari kau. Tak boleh kau upload. Hello guys, live streaming di kuburan. Hello guys, hari ini kita sedang ziarah kubur guys di tempat Mama guys. Itu Mama. Mak, lambaikan tangan, Mak. Ini anak nggak ada otak. Kalau bisa Mak tuh bercakap, apa kata Mak tuh? Memang anak binatang kau, nggak ada otak. Kau ku kasih ilmu, tapi kayak gini kelakuan dan adab kau ketika ziarah ke tempatku, kata Mak. Maka jangan kita yang aneh-aneh kita buat. Apalagi, Ustaz, jangan cabut rumput di atas kubur. Ini kubur. Ini apa?
Kubur kan contoh sih, jawab aja kadusnya, buka aja udah, lancip kali mulutnya, itu. Ini misalnya kubur apa? Apa? Meja. Ini contoh ya, meja ya, kubur ya, sepakat ya. Kalau dia ngomong meja, aku lempar sama kelapa muda, betul. Ini umpamanya kuburan. Tak boleh cabut rumput di atas kuburan ini. Ngamuk mayatnya kan, bukan mana. Tak boleh cabut rumput di atas kubur ini. Kenapa Ustaz? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Semua bertasbih dan bertakdis menyebut nama Allah. Rumput di atas kubur itu bertasbih, Bu. Kenapa? Makhluk hidup. Kalau dia bertasbih, maka memberikan naungan bagi si mayit di dalam kubur. Tapi kalau yang di samping-sampingnya ini, yang di jalan, silakan semprot, silakan cabut. Tapi kalau yang di atas kubur, jangan kau cabut, jangan kau semprot. Kenapa? Bertasbih rumput itu, Pak. Tapi panjang Ustaz. Bawa gunting, pangkas, rapikan. Mulut kau dikasih tahu, aja jawab nih kau. Sampai keluar urat leher awak jawaban Kalau panjang pangkas, jangan cabut. Sekarang gini Pak, kau kalau rambutmu gondrong panjang, kau cabutin apa kau pangkas? Pangkas kan? Ada orang rambut gondrong dicabutin, dia nggak berebes matamu, metu banyu motomu, ya gitu. Maka tak boleh mencabut tanaman apapun di atas kubur. Kenapa? Bertasbih dan bertakdis menyebut nama Allah. Mana dalilnya? Ketika Rasul berjalan dengan Rasulullah, ketika Rasul berjalan dengan Abu Bakar melewati kuburan, Rasul mendengar ada suara orang yang menangis dalam kubur, Pak. Kenapa? Disiksa dia dalam kubur. Kenapa disiksa? Karena dulu di dunia dia kalau kencing nggak pernah istinja, nggak pernah istinja, nggak ada air, bisa pakai daun. Cuman jangan daun yang gatal yang gue buat. Tak ada daun Ustaz, boleh pakai batu, boleh. Tapi batu yang permukaannya lembut, jangan batu padas, licet, ledes, ente. Kasih tahu aku. Jadi jangan ada alasan apapun untuk tidak istinja. Dengar, di orang yang di dunia dia kencing, buang air, tak istinja, maka nanti dalam kubur jasadnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang laki-laki kencing, jangan berdiri kau. Apalagi kau yang supir-supir. Wadang tuh buka jendela tuh di samping bantu sambil bersiul waktu. Tengok basah aja ban itu. Itu tak boleh itu kencing berdiri itu. Tapi Rasul pernah kencing berdiri. Memang Rasul pernah kencing berdiri. Kenapa Rasul kencing berdiri waktu itu? Karena waktu Rasul kencing ternyata di sekelilingnya banyak kotoran unta. Kalau nanti Rasul kencing jongkok, Rasul takut jubahnya kena najis. Nanti Rasul nggak bisa mimpin sholat. Makanya Rasul berdiri kencing dalam keadaan darurat boleh. Contoh di semak-semak jangan jongkok. Jongkok sup sendok mati. Boleh berdiri, boleh semak-semak kan ngeri ya, sanksi ada hewan melata kan. Jongkok kobra wam serak meninggal apa. Boleh. Kapak tolong jangan kencing berdiri. Duduk jongkok kau kencing Pak. Laki-laki aja tak boleh berdiri. Apalagi kau perempuan jangan. Ini dia pula perempuan kencing berdiri, berserak. Jangan. Jongkok kencing. Kenapa Ustaz kencing itu harus jongkok? Kami laki-laki. Orang yang kencing berdiri, maka kencingnya ditampung sama jin tuh. Untuk apa jin menampung kencing kita Ustaz? Untuk minyak urut. Hayya 'alal falah. Jin itu tabrak-tabrakan Pak dengan azan.
Karena ramai padat jin tuh, bertabrak-tabrakan badan itu, berpatah-patahan orang itu. Nggak sanggup orang itu dengar azan. Makanya waktu tulang mereka patah-patah, selesai azan muazin tuh keluar dia. Carinya lah orang yang kencing berdiri. Diambilnya lah gelas kan, gelas aqua tampungnya. Udah penuh, dah. Suntiknya punya muka. Dari mana Ustaz tahu? Tahu lah. Makanya orang kalau habis kencing, kalau dia kencing berdiri, kalau habis kencing dia pasti kayak gini deh. Itu kena selentik jinnya itu dah. Hati-hati kau. Maka orang itu kencing harus istinja, tak boleh kencing berdiri. Dengar Pak, ini udah aku sampaikan. Ingatkan mereka Bu, suamimu. Ingat, yang kau ingatkan suamimu, jangan suami orang. Suami orang pula kau ingatkan. Kami janda Ustaz, nggak ada laki kami. Yang janda diam-diam aja. Gak usah kepandian kau ingatkan laki orang. Dengar. Jadi ditancapkan pelepah kurma sama Rasul. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, kenapa lah kau tancapkan pelepah kurma ini di atas kubur ya Rasulullah? Ini nanti hidup, kata Nabi. Ketika dia hidup, dia akan berzikir. Zikirnya itulah yang memberikan naungan bagi si mayit dalam kubur. Maka inilah hadis larangan kita mencabut tanaman apapun di atas kubur. Kalau gondrong, kalau panjang, pangkas bawa gun. Jelas Pak? Ada juru kunci di sini, juru kunci kubur. Tolong ya Pak, jangan cabut rumput Pak yang di atas kubur. Silahkan disemprot, silahkan dicabut, tapi yang di samping-sampingnya. Tapi Ustaz, dibabat lah Ustaz. Ya babat nggak apa-apa yang di atas kubur, karena kan panjang. Karena kan kalau babat kan nggak matikan, akarnya tetap hidup kan gitu. Mak lama lah Ustaz, satu-satu Ustaz minta uangnya, uang insentifnya sama yang punya kuburan itu. Yang masih hidup lah, jangan yang punya kuburan. Yang punya kuburan nggak bisa dia ngeluarin uang kan, udah mati dia. Itu bayar itu Pak Penghulu, buat perdes, peraturan desa. Insentifnya kau keluarkan, nggak mesti banyak, yang penting ada tanda terkenang. Dengar telingamu Pak. Dua, apa doa Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah orang di bulan Ramadan kalau dia masih menjadi istri durhaka. Ingat yang dibilang istri durhaka, tak ada suami durhaka disebut di situ. Maka dalam agama tak ada istri durhaka, suami durhaka tak ada. Memang nggak ada suami durhaka. Yang ada suami nggak ada otak, itu banyak. Ya benar Bu. Istri durhaka yang ada. Kalau suami durhaka nggak ada, tapi suami nggak ada pikiran, nggak ada otaknya, itu banyak. Maka tolong hari ini gugurkan dosa pasangan kita. Sama-sama minta maaf kita. Mulai malam nih minta maaf. Jelas? Sebelum Ramadan masuk. Yang ketiga terakhir, apa doa Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah orang di bulan Ramadan sebelum dia gugurkan dosanya kepada sesama di antara mereka. Maka saling memaafkanlah kita Bapak Ibu. Di sini udah penutupan kredit. Udah, kalau udah nanti salam-salaman minta maaf ya. Kau juga Pak, jangan macam nggak punya salah kau. Apalagi semalam waktu pilpres, waktu pileg kita pasti beda pilihan. Beda pilihan itu biasa. Itulah fitrah, itulah sunnah Pak. Tapi jangan sampai gara-gara perbedaan itu memecah belah di antara kita. Pilpres sudah lewat, pileg sudah selesai. Serahkan kepada yang ahlinya. Tugas kita menunggu. Jangan berkelanjutan sampai sekarang. Jangan kita nggak enak-enakan sama tetangga kita. Jangan kita nggak cakapan sama tetangga kita. Pertanyaanku, ketika kita mati, yang ngangkat jenazah kita, yang kita cucuk apa tetangga kita? Tetangga. Kalau yang kau cucuk belum tentu datang. Kalaupun datang, karangan bunganya aja. Maka kata Nabi apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia menyambungkan tali silaturahim di antara mereka. Jelas? Maka maaf-maafan di antara kita supaya gugur dosa kita satu kampung nih, sesama kita. Itu saja barangkali Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Yang pertama tadi, rajin-rajin hadir di dalam majelis Kenapa? Karena banyak tempat pahala yang Allah kasih sama kita.
Duduk kita dihitung pahala sholat sunnah 1000 rakaat, duduk kita Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Yang kedua tadi apa? Bulan Sya'ban, bulan pelunas hutang. Maka selagi belum sampai Ramadan, ikhtiar kita untuk membayar hutang kita kepada Allah. Andai kata pun belum lunas, lalu kita wafat, insya Allah ikhtiar kita itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, gugurkan dosa kita sama mak ayah, gugurkan dosa kita sama pasangan, dan gugurkan dosa kita kepada sesama di antara kita. Mudah-mudahan di ujung Ramadan nanti kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Amin. Allahumma amin. Dah itu aja ya. Udah ya Bang ya? Udahlah, udah ya Bu ya? Udahlah, tolonglah, udah setengah 12, udah ya? Udahlah, Ustadz kurang, bisa ngundang lagi? Bisa. Cocok aja berangkat aku kan gitu. Maksudnya cocok waktunya loh. Kalau perkara amplop nggak butuh aku, demi Allah nggak butuh aku amplop. Buang-buang amplop tuh biar tahu kau. Perkara isi turusan pula-pula kan gitu. Maka saya pamit Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan semua dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan tetap istiqomah dalam iman dan takwa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit karena malam ini saya langsung berangkat ke Pelalawan, karena besok malam saya bersama dengan Bupati Pelalawan, Tablik Akbar Kabupaten Pelalawan, peringatan Isra Mi'raj dan penyambutan Ramadan. Maka doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Yang paling penting Bapak Ibu, dimanapun saya berdakwah, saya mohon doa agar senantiasa saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena masih banyak jadwal nih. Besok saya ke Pelalawan. Dari Pelalawan mungkin supir saya langsung balik setelah nganter saya bawa mobil. Saya tidak balik, mungkin saya pulang naik pesawat. Kenapa Ustadz? Karena tak terkejar Pak. Siangnya besoknya saya di Kabupaten Simalungun, malamnya di Kabupaten Asahan. Dari Asahan saya langsung ke Kuala Namu, karena paginya saya langsung terbang ke Kalimantan Barat bersama Gubernur Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat saya tidak balik ke Medan. Kenapa? Karena saya langsung keluar negeri. 3 hari jadwalku di Malaysia, 4 hari di Singapura, ada 2 hari di Brunei Darussalam. Itu pun kalau ada yang mengundang. Kalau tak ada yang mengundang, ngapain bertingkah aku sampai keluar negeri? Kerjaan namanya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpul di sini tujuannya untuk apa Ustaz? Saling maaf memaafkan, menggugurkan dosa. Kita sadar hadir di sini karena apa? Kita banyak dosa. Makanya kita mau maaf-maafan. Kita kan karena banyak dosa. Pertama karena kita sadar kita punya salah. Yang kedua, kenapa banyak yang hadir hari ini? Karena ada makan gratisnya. Datang makan, maka senang. Orang yang gratis-gratis senang makan, datang. Ya, makanya ini kita saling maaf memaafkan. Makanya wajar ketika Idul Fitri itu datang, berbagai macam cara orang buat untuk saling maaf memaafkan. Banyak yang WA saya, messenger saya, DM saya di Instagram. Macam MC tadi lah, pakai pantun. Ujung-ujungnya minal aidin wal fath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku jawab, Ustaz, meskipun kaki tak bisa melangkah, tangan tak bisa berjabat. Aku jawab, kok kenapa lumpuh? Tidak Ustaz, belum selesai lagi. Rupanya endingnya tetap apa? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maka syukur kita hari ini Allah kasih kesempatan hidup. Tandanya Allah sayang dengan kita. Maka selagi hidup, tolong perbaiki amaliyah kebaikan kita, perbaiki amaliyah jahat kita, ganti dengan kebaikan. Apalagi berbicara tentang keumatan, ketika kita punya salah, hadir kepada orang yang pernah kita zalimi, minta maaf kita agar Allah redho dengan kesalahan kita, sehingga Allah mau mengampuni kita. Karena kesempatan gak datang 2 kali Pak. Ada gak kesempatan datang 2 kali? Wah, ada. Gak ada kesempatan.
hidup hari ini, besok belum tentu kita hidup. Nggak ada yang menjamin. Ketika Ramadan nanti tahun muka datang, nggak ada yang menjamin umur kita sampai ke sana lagi. Ada yang menjamin umur kita sampai ke Ramadan tahun muka? Nggak ada. Jangankan sampai ke Ramadan tahun muka, 5 menit ke depan tak ada yang menjamin kita ini masih hidup apa enggak. Dengar ceramah, senang dengar ceramah, ketawa-ketawa, pulang rupanya meninggal. Banyak mendengar ceramah, tapi dengar ceramah ketawa-ketawa pulang meninggal, mendengar. Tapi kalau yang ceramah jarang. Nah benar Pak, ceramah jarang. Kalaupun ada, biar ustaz-ustaz yang sudah dewasa itu sudah tua-tua duluan kan gitu ya. Nah benar Pak. Nah mati ini nggak nengok umur, nggak nengok profesi. Kalau mati nengok umur, wah siapa sini paling tua? Yalah siap-siap kan. Tapi Allah mengambil nyawa seseorang tidak melihat itu. Saya dengan Pak Halomuan mana lebih tua? Berarti main fisik aja bertanya. Saya sama Pak Halomuan mana lebih tua? Pak Halomuan kan? Ada yang ngomong Ustaz, ada sekarang yang ngomong Ustaz tutup ceramah. Kayaknya zolim betul sama saya dengan Pak Halomuan Nasution jauh lebih tua Pak Halomuan. Pertanyaanku, apa Pak Halomuan itu lebih dulu apa? Lebih dulu mati? Belum tentu Pak. Bisa jadi yang mati itu MC duluan. Ya benar. Kenapa menyelamatkan karir begitu? Maka umur itu nggak jadi jaminan Bang. Ya, jabatan nggak jadi jaminan. Oh aku profesor, aku rektor, aku mati terakhir, mahasiswaku duluan, dosenku duluan, WR ku duluan, aku terakhir. Oh nggak bisa Pak. Bukan kau panitia kematian. Enggak. Mati pasangan sudah sampai layak takdiruna sama. Tidak bisa maju sesaat, tidak bisa mundur sesaat. Asalkan sampai. Allah tidak memandang siapa kita. Allah tidak memandang apa jabatan kita. Asal mati itu datang sama kita. Maka mati itu harus ditakuti. Hah? Kalau takut mati nggak usah hidup. Hidup tidak boleh takut mati. Mati itu dipersiapkan. Karena sesuatu yang pasti datang sama kita adalah kematian. Sesuatu yang jauh dari kita, apa itu? Masa lalu. Jadi jangan diingat-ingat lagi. Pak Haji, lalu ditapak masa depan. Udah aja. Ya benar Pak. Yang pasti datang sama kita mati, cepat atau lambat dia akan datang sama kita. Maka sebelum mati itu datang, perbaiki amal kita, saling memaafkan di antara kita. Hanya mayit kalau mau diberangkatkan, apakah mayit ini mati dengan baik? Baik. Kalau dia banyak salah